Aku tuh punya kendala ketombe, mungkin sudah 3 tahun ini aku punya ketombe akut sampai aku punya kebiasaan itu tangan garuk-garuk kulit kepala karena sangat satisfying mencabut ketombe-ketombe dari kulit yang memang baju jadi banyak remah-remah ketombe, jadi harus dilakukan di rumah, nggak bisa di tempat umum. Dan ketombenya itu sudah mulai parah, sudah mulai sampai di alis mata, di tengah-tengah dahi ini, di pangkal hidung, terus sampai ke cuping hidung di dekat pipi, dan kemudian sampai ke daerah kumis dan jenggot, dan terakhir sampai di jambang dan di belakang telinga cuping itu. Jadi memang yang sudah sangat akut ketombenya. Saya udah coba segala macam cara, mulai beli salep untuk panu, kadas, kurap karena di situ katanya mengandung zat yang bisa membunuh dari fungi atau jamur. Lalu saya sudah coba mengganti air saya dengan air cuci kepala menggunakan Kangen Water dengan pH yang tinggi dan pH yang rendah, maksudnya supaya mengganggu pH kultur jaringan di kulit kepala sehingga jamurnya mati. Saya juga sudah pernah mencoba menggunakan castor oil atau obat jarak, katanya minyak jarak itu mengandung zat yang bisa menyembuhkannya. Lalu saya sudah mencoba jenis sampo-sampoan tuh ternyata justru membuat lebih parah, walaupun selsan atau apapun justru membuat parah. Sepertinya chemical dan pH-nya tidak cocok untuk rambut saya. Mungkin buat yang lain itu cocok, dan pada akhirnya setelah saya coba cari tahu, mungkin keajaiban datang, akhirnya saya mendapatkan jawabannya karena saya menemukan sesuatu yang bisa saya relatekan dengan keadaan saya. Sebenarnya saya mendapatkan informasi itu untuk keperluan chemical atau ancient nenek moyang, ancient medicine, obat medicine chemical yang dipakai nenek moyang kita pada masanya untuk menyelesaikan persoalan solusi dari yang mereka punya. Jadi disitulah ditemukan adalah boraks. Boraks itu tidak disukai industri kesehatan. Pada zaman dulu kalau kalian ketik di search Google borak medicine atau di YouTube atau di TikTok, kamu akan menemukan banyak cerita tentang borak medicine, obatnya nenek moyang. Jadi saya mulailah pertama kali saya membeli ini. Ini adalah obat sariawan, borat gliseril. Nah, ini borak gliseril ini obat sariawan, ini diteteskan di luka-luka. Sariawan ini bisa beli di apotek, ini harganya murah. Saya beli 350, tidak beracun karena memang penggunaannya untuk sariawan. Nah, ini 12% boraks dan 12% gliseril. Jadi pertama saya oleskan nih di rambut saya, di belakang telinga. Saya oleskan. Lalu kemudian setelah saya browsing supaya saya mendapatkan borak lebih banyak, akhirnya saya membeli ini boraks. Boraks itu ada dua ya, ada borak acid sama boraks biasa. Jadi beli yang boraks biasa, jangan yang borak acid. Ini saya beli sampai akhirnya saya belum buka sampai sekarang ini karena tidak jadi digunakan. Dan yang kedua, saya akhirnya membeli sambil menunggu datang, saya membeli ini. Ini adalah natural borax. Ini kalau kalian bisa search itu adalah bleng, garam bleng. Garam bleng itu biasa digunakan untuk kerupuk, nanti banyak tuh buat mie. Jadi diceritakan di situ itu berbahaya segala macam, bisa mengawetkan makanan, tapi ini sebenarnya diambil dari sebuah sumur. Jadi sumurnya itu tempat ditaruh air asin dan ada lumpurnya, itu ada borak alaminya di sini 14%.
Jadi saya belilah karena murah, satu pack ini mungkin 15.000, 12.000 saya beli. Jadi saya beli ini si apa blank ini saya campurkan sedikit di wadah, dikasih air dan digosok-gosokkan di semua kulit kepala. Awalnya pedih, kulit kepala saya pedih, dan kalau dirasa ini rasanya asin, lalu saya masukkan ke ember air mandi saya ada ember air mandi saya, mungkin ember kecil lah, hanya buat ngepel itu. Dimasukkan si garam blank ini satu pack. Jadi di situ saya mulai mandi, tunggu kering biar meresap mungkin ya, menurut saya. Mandi kering, jadi siram ini, dan sambil menunggu kering dan saya cuci mata saya juga. Jadi airnya di dalam ember itu sudah tercampur, nanti kuning saya pakai untuk cuci mata. Saya melihat di dalam air itu membuka mata, dan memang karena dia membunuh membunuh atau mematikan kuman dan fungi-fungi itu, makanya makanan jadi awet. Atau kalau ayam, semua bahan makanan diberi boraks, dia akan jadi awet dan kenyal sebenarnya. Nah, jadi ini saya beli isinya ada 10, ini masih ada sisa 7, mungkin saya baru pakai 3 kali. Dan persoalan ketombe menahun saya selesai. Jadi ini sampai saya tersisa, bahkan si borak yang saya beli 1 kilogram, kalau kalian cari di marketplace ini di ban ya. Di ban, kamu tidak bisa beli borak, tapi kalian bisa, kata kuncinya adalah untuk peleburan emas, bahan peleburan emas. Jadi borak digunakan dalam peleburan smelter emas atau perak untuk menghasilkan suhu lebih panas. Dia membutuhkan borak, dan dia tidak cocok dengan borak asid. Ada dua, nanti kalian jangan salah. Jadi saya belinya yang borak yang bukan asid ya, nitrat. Jadi sodium ya dia. Kalau ini nggak asin, nggak ada garamnya. Nah, ini sebelum sempat saya pakai, jadi sudah selesai persoalannya dengan 3. Mungkin saya mandi hari ini pakai, besok tidak, besok pakai, selang-selang 1 hari, dan ini tersisa. Jadi kalau kalian punya problem dengan ketombe akut, kalau kalian mau tahu lebih lanjut, kalian bisa ketik namanya borak medicine, obat borak. Nanti di situ banyaklah tentang ancient, nenek moyang itu borak tuh digunakan untuk pembersih deterjen, untuk ini segala macam. Tapi intinya dia membunuh fungi dan bakteri yang ada di dalam makanan, dalam di atas permukaan kulit, membunuh sehingga makanan itu awet bisa berhari-hari. Jadi dengan borak inilah mengganggu atau menghilangkan jamur atau bakteri atau kuman yang ada di kulit kepala saya, dan ya selesai, tidak perlu saya habiskan.